Perkenalan dulu ya, nama lengkap, panggilan, fakultas, dan dari komunitas mana? Oke, namaku Muhammad Abdul Aziz, dipanggil Aziz. Kenalin, namaku Novel Fauzi, biasa dipanggil Opal. Wilda Febriana dari Fakultas Peternakan. Aku Sasangka Adita Nugraha, biasa dipanggil Adit, dari Fakultas Biologi, dari Tasik UGM. Aku Cornelius Profesor Bakau, tapi boleh dipanggilnya Cornel aja. Aku dari Fakultas Budaya. Sebagai perwakilan Gamma Sinias. Sebagai ketua dari Lentera Kehidupan UGM. Dari PHBD Center. Hai everyone, nama saya Zahra Novianti, saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Namaku Canta Azahra, aku anggota dari ICCI UGM, aku dari Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini saya mewakili Foreign Policy Community Indonesia or FPCI Chapter Universitas Gadjah Mada. Kasih deskripsi singkat tentang komunitas kamu dong. Baik, Foreign Policy Community Indonesia atau FPCI Chapter Universitas Gadjah Mada adalah salah satu organisasi berbasis think tank yang di bawah supervisi secara langsung dari FPCI Pusat. Nah, selaras dengan visi kami mengedepankan promosi terkait dengan internasionalisme positif negara Indonesia, dan kita berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia yang berasal dari tingkatan paling bawah atau grassroots. Oke, jadi Persiker UGM itu adalah sebuah, bisa dibilang startup ya, atau komunitas juga bisa. Startup yang dibentuk oleh mahasiswa di seluruh Indonesia di tahun 2021 yang bergerak di bidang persiapan karir. Jadi kita menyediakan program-program persiapan karir untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Kita menyediakan workshop, kita menyediakan webinar, kita menyediakan mentoring, bootcamp, dan program-program persiapan karir lainnya untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi Gamma Sinias itu sebuah komunitas yang bergerak gitu mengenai film di lingkup area UGM gitu. Ya, jadi Lentera Kehidupan itu merupakan salah satu komunitas kerelawanan yang berfokus untuk mengajar anak-anak nih. Jadi anak-anaknya itu dari rentang usia di tingkat SD hingga SMP, di mana kita itu mengajar setiap hari Minggu untuk di salah satu desa binaan, yaitu di Dukuh Ngelosari, Desa Sri Mulyo, Piungan, Banten. Oke, jadi PHBD Center merupakan singkatan dari Program Hibah Bina Desa yang ada di Universitas Gadjah Mada. Jadi kita itu berada di bawah Subdirektorat Kreativitas, Direktorat Kemahasiswaan. Jadi komunitas kita ini untuk memfasilitasi teman-teman Ormawa yang berminat di bidang pengabdian desa. Dan untuk programnya sendiri ini dari Kemendikbudristek ada 2 untuk teman-teman yang berasal dari sekolah vokasi. Ini ada program yang bernamakan P2MD, dan untuk teman-teman dari S1 atau sarjana, programnya itu bernamakan PPK Ormawa. Nah, kita memfasilitasi teman-teman mulai dari pengembangan ide, penyusunan proposal, pelaksanaan program, ada monitoring dan juga evaluasi, dan juga yang terakhir ada penyusunan laporan pertanggungjawaban. Oke, jadi ICCI itu kepanjangan dari Indonesian Climate Change Initiative. Nah, dia itu sudah berdiri dari 2017, tapi untuk sejauh ini masih berdiri sebagai komunitas mandiri sih, belum resmi. Organisasi kami ini bergerak di bidang perubahan iklim untuk mengangkat isu-isu yang sedang happening tentang perubahan iklim di dunia. Kamu, sudahkah UGM menjadi kampus yang mewadahi setiap potensi bakat minat mahasiswa? Menurut aku UGM udah. Menurutku UGM sejauh ini udah bisa dibilang mewadahi kami gitu sebagai komunitas baru gitu. Menurut saya sendiri UGM sudah sangat memfasilitasi, contohnya untuk teman-teman yang berminat di bidang bina desa, itu juga kan sudah ada PHBD Center. Menurut saya pribadi, Universitas Gadjah Mada sudah sangat memberikan habit yang positif, yaitu memberikan keleluasaan bagi setiap mahasiswanya untuk memilih tempat untuk berkembang sesuai dengan interest masing-masing. Oke, kalau dari segi ICCI sendiri, dari segi perubahan iklim, UGM sendiri udah menerapkan sih tentang penggunaan energi alternatif berupa menggunakan panel surya. Tapi untuk di mata kuliah, di perkuliahan masih belum terlalu ada mata kuliah yang fokus untuk mempelajari tentang isu iklim seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya ICCI ini mahasiswa bisalah belajar bareng tentang perubahan iklim
dan itu bisa mewadahi aspirasi mahasiswa. Jadi harapannya UGM bisa mengikuti lah. Oke, kalau menurutku sendiri UGM udah mewadahi minat dan bakat mahasiswanya atau belum? Sebenarnya bisa dilihat dari banyaknya komunitas yang ada di UGM dan salah satunya adalah Pelseeker UGM ini. Jadi ya bisa dilihat berarti UGM sudah cukup baik dalam mewadahi mahasiswanya untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Ya, kalau mewadahi sudah, tapi kalau membantu mengembangkan mungkin ya justru karena kita merasa kok kurang ya, makanya ada kayak kita, ada kayak yang lain juga. Jadi ya saling melengkapi lah, melengkapi yang kampus tidak bisa melengkapi ya kita mahasiswa melengkapi gitu. Kenapa sih kita harus join di komunitas kamu dan siapa saja yang bisa ikut gabung di komunitas kamu? Baik, kenapa kalian harus gabung di FPCI Chapter Universitas Gadjah Mada? Karena untuk kalian yang mempunyai interest di bidang foreign policy, tempat ini menjadi wadah yang paling sesuai. Karena di kepengurusan tahun ini kita mengangkat 3 fondasi utama. Yang pertama, respecting diversities, yaitu kita menerima semua dari latar belakang program studi dan fakultas, jadi tidak ada perbedaan di sana. Jadi bukan cuma anak HI nih yang bisa belajar tentang foreign policy, tapi kita semua bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan apa sih yang sedang terjadi di dunia, terutama isu-isu terkini yang terkait dengan foreign policy. Yang kedua yaitu terkait dengan appreciating uniqueness. Jadi ketika kalian bergabung di FPCI Chapter UGM, kalian bisa dengan bebas mengekspresikan diri kalian sesuai dengan interest dan potensi masing-masing. Jadi FPCI Chapter UGM bisa menjadi tempat yang inklusif untuk kamu berkembang secara soft skill dan hard skill. And the last, yang ketiga yaitu giving influences. Jadi giving influences artinya kita sebagai media informatif yang terus-menerus secara aktif memberikan informasi terkait dengan foreign policy Republik Indonesia kepada khalayak umum, terutama bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Lalu yang kedua itu tentu saja pengalaman mengajar, yang mana bisa meningkatkan public speaking teman-teman di depan umum. Terlebih lagi di depan anak-anak yang notabene itu, kalau anak-anak kan berbeda ya, jadi anak-anak itu ada yang hiperaktif, ada yang super diem gitu. Jadi bagaimana cara menghandle anak-anak tersebut itu caranya berbeda-beda. Nanti itu teman-teman bisa dipelajarin seiring berjalannya pengalaman yang dilaksanakan. Jadi untuk siapa aja sih yang bisa join Lentera Kehidupan itu seluruh mahasiswa UGM dari program studi manapun, dari angkatan yang terlebih lagi angkatan 2020, 2021, 2022 gitu. Kenapa ya? Karena nanti kamu bakal ketemu teman-teman, orang-orang yang sefrekuensi dengan dirimu gitu. Terus nanti juga kamu bisa belajar mengenai produksi, mengenai apresiasi. Dan buat kamu yang angkatan 20, 21, 22 ataupun yang lebih tua gitu, boleh join asal anak UGM. Oke, jadi karena ICCI sendiri ini membawa isu tentang perubahan iklim, jadi sebenarnya isu tentang perubahan iklim ini isu yang udah urgent banget, dan bahkan para peneliti itu udah bilang bahwa bumi itu udah almost nggak bisa dihuni lagi. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bergerak lebih jauh mengenai menyuarakan tentang perubahan iklim ini untuk segera ditangani oleh para pemimpin di dunia. Nah, untuk fokusnya sendiri di ICCI itu tidak hanya ke perubahan iklim secara saintifik aja, tapi bisa berjalan di hukum, ekonomi, pangan, dan lain-lain. Jadi kita benar-benar terbuka buat semua jurusan dari fokus studi apapun. Oke, untuk kenapa kita harus join ke PHBD Center? Karena PHBD Center kan ini kita berlatih menjadi fasilitator yang baik dan benar, menyampaikan informasi dari Kemendikbudristek kepada tim-tim Ormawa. Jadi kita juga harus ngolah itu informasinya. Selanjutnya juga kita dilatih buat mengatur atau memanage teman-teman Ormawa buat bisa tepat nih deadline-nya kalau semisal penyusunan proposal dan lain sebagainya. Kalau untuk siapa aja yang bisa join ke kita PHBD Center, itu pastinya teman-teman mahasiswa UGM dari sekolah vokasi dan juga dari sarjana. Kenapa harus join? Kalau join acaranya, kalau join acara kita, mungkin buat teman-teman yang mau ningkatin pengalaman karir, belum tahu dulu sendiri apa, atau bahkan yang lebih teknikal mungkin kayak CV atau
bikin aplikasi itu bisa banget join acara kita. Tapi untuk jadi panitnya lah, analis atau manajernya gitu, mungkin yang sekalian mau nyari pengalamannya sekalian dikasihkan juga bisa. Siapa aja bisa ikut? Kalau siapa aja kita terbuka buat semua mahasiswa di UGM sih. Jadi semua angkatan kita open banget buat semua mahasiswa di UGM pokoknya. Nah, kalau event juga sebenarnya buat semua mahasiswa, nggak harus dari UGM. Kalau event juga nggak harus dari mahasiswa UGM, juga bisa ikut. Buat kalian yang minat di perfilman gitu, yang pengen belajar gitu, walaupun nggak punya skill atau cuma pengen punya temen buat ngobrolin tentang film gitu, kalian boleh banget join Gama Sineas gitu. Asalkan kalian anak UGM, kalian boleh masuk kok. Oke nih, buat teman-teman yang nonton sekarang, wajib banget untuk pantengin media sosial Lentera Kehidupan, yaitu di Instagram ataupun LinkedIn. Karena bentar lagi dalam beberapa bulan ini akan ada open recruitment Lentera Kehidupan batch terbaru. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena bakal dapat benefit-benefit yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Oke, teman-teman semuanya yang berminat di bidang pembinaan pengabdian di desa, ayo join di PHBD Center, karena di sini kita dilatih untuk menjadi tim fasilitator yang baik dan juga benar. Selain itu juga kita bisa berlatih untuk KKN ke depannya, kan kita mengabdi untuk desa kayak gitu. Oke, jadi perubahan iklim itu nggak menunggu kita sidang skripsi. Jadi ayo kita berjuang bareng-bareng untuk mengurangi perubahan iklim di bumi ini. Closing statement aja kan, mungkin buat yang mau daftar kampus merdeka, mau daftar studi independen, tanggal 16 kita ada acara webinar juga untuk preparasi kampus merdeka. Terus kalau yang lain, closing statement gimana? Kalau dari aku closing statement-nya, kita ada tagline-nya Petseeker itu siapkan masa depan. Jadi buat teman-teman mahasiswa UGM di sini yang mungkin merasa belum terlalu yakin dengan masa depannya nanti mau gimana, mau kerja di mana, mau kerja apa, bisa banget join acara kita atau mungkin join tim internal kita. Oke, buat teman-teman yang punya ketertarikan di bidang foreign policy, boleh banget untuk gabung FPCI Chapter UGM. Karena tenang aja, di sana teman-teman bisa mendapatkan tempat yang inklusif untuk berdiskusi dan berkembang. Selain itu, kita bisa memperluas networking benefit, karena bukan hanya ketemu di teman-teman sama teman-teman fakultas aja nih, tapi lain fakultas dan program studi, dan juga bahkan teman-teman dari lain universitas, dari FPCI chapter yang lainnya, karena kita di bawah dari FPCI pusat gitu. Dan mungkin jika beruntung teman-teman bisa berkesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan duta besar atau bahkan leaders lain dari negara lainnya, begitu. Jadi ayo gabung FPCI chapter UGM. Oke, kita bakal main games. Gamesnya itu terdiri dari 10 pertanyaan umum yang jawabannya ada pilihan ganda dan isian singkat. Nah, tim yang di sini adalah tim A dan waktu yang diberikan adalah 10 detik setiap soal. Dan apabila dalam 10 detik setiap soal tidak bisa menjawab, maka dihitung salah. Sistem nilainya yaitu adalah +1 untuk jawaban benar dan -1 untuk jawaban salah. Pemenang merupakan tim dengan perolehan skor tertinggi, dan pada games ini diharapkan kerjasama yang maksimal. Oke, langsung kita mulai ya. Pertanyaan pertama, apa saja warna primer? Red, green, blue. Merah, kuning, biru. Apa negara terkecil di dunia? Vatikan. Apa? Sake Jepang terbuat dari beras. Alkohol. 2. Sakit kan alkohol dari apa? Sebutkan minimal 3 dari 5 jati diri UGM. 5, 4. Universitas Kerakyatan, Universitas Pancasila, Universitas 3, 2, 1. Next, gedung di UGM yang menjadi gedung modern pertama di Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Balairung. 5, Yes. 4. Balairung.
Aku ada di depan ibu dan suka sembunyi di belakang televisi. Aku hidup di tengah air. Kalau bapak datang, aku tidak ada. Siapakah aku? Apaan? Aku ada di depan ibu dan suka sembunyi di belakang 5, televisi. 4, Aku hidup di tengah air. Kalau 3, bapak datang, aku 2. tidak ada. Siapakah aku? Next. Jago. Hewan apa yang hanya terdiri dari 2 huruf? UDNG. Hewan apa yang terdiri dari 2 huruf? Hewan apa yang terdiri dari 2 huruf? Anda ikut berlomba. Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? Nomor 2. Next. Nomor 2. Iya. Bila sebuah telur direbus hingga matang butuh waktu 1 menit, maka 10 telur butuh waktu berapa menit untuk matang? 1 menit. 1 menit. Wilayah Indonesia terbagi menjadi titik-titik zona waktu. 3. 3. Sebutkan. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Oke, selamat buat tim A karena sudah memperoleh 8 poin. Nah, selamat buat tim B karena berhasil meraih 8,5 poin. Karena kalian menang nih, bakal ada hadiah nih dari kami.